perkenalkan saya Umi Fatimah dengan nomor induk mahasiswa B272 26022 kelas D3B Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada masa kehamilan, ketika proses persalinan, atau di tahun pertama setelah kelahiran. Saya akan menjelaskan tentang beberapa penyebab dari cerebral palsy. Yang pertama, gangguan pada masa kehamilan. Kondisi ini disebabkan oleh 1. Perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak. 2. Infeksi saat hamil yang menular pada janin seperti cacar air, rubella, sifilis, herpes, zika, toxoplasmosis, dan infeksi cytomegalovirus. Yang ketiga, ada gangguan aliran darah ke otak janin. Dan yang keempat, yaitu perbedaan golongan darah resus antara ibu dan bayi. Yang selanjutnya yaitu gangguan pada pasca persalinan. Faktor yang terjadi saat atau setelah bayi lahir yaitu 1. Kurangnya suplai oksigen pada otak bayi selama proses persalinan. Yang kedua, adanya kelahiran sungsang yaitu lahir dengan kaki keluar terlebih dahulu. Yang ketiga, bayi memiliki penyakit kuning. Yang keempat, radang pada otak atau selaput otak bayi. Yang terakhir yaitu cedera parah di kepala, contohnya pada kasus second baby syndrome atau akibat dari kecelakaan. Adapun faktor risiko dari cerebral palsy yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelahiran bayi kembar 2 atau lebih, terutama jika salah satu bayi selamat dan bayi yang lain meninggal saat dilahirkan. Yang kedua, berat badan bayi yang rendah saat lahir yaitu kurang dari 2,5 kg. Yang ketiga yaitu kelahiran prematur, yaitu lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Yang terakhir yaitu kebiasaan buruk pada ibu selama masa kehamilan seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau menggunakan nafsa. Dari cerebral palsy. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak dan fungsi sistem saraf, seperti pada gerakan intelektual, pendengaran, penglihatan, serta kemampuan berbicara. Pada anak atau bayi yang terkena cerebral palsy, sejumlah gejala yang dapat timbul berupa yaitu pergerakan dan koordinasi. Gejala cerebral palsy yang berkaitan dengan pergerakan dan koordinasi adalah sebagai berikut. 1. Kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh seperti menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Yang kedua yaitu kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Yang terakhir yaitu gaya berjalan yang tidak normal seperti berjinjit, menyilang seperti gunting, atau dengan tungkai terbuka lebar. Kemampuan berbicara dan makan seperti gangguan berbicara, kesulitan dalam menelan, kesulitan dalam menghisap dan mengunyah, dan terus-menerus mengeluarkan air liur. Yang berikutnya adanya pertumbuhan dan perkembangan. Terhambatnya pertumbuhan anggota tubuh sehingga ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal. Yang selanjutnya adanya terlambatnya perkembangan kemampuan gerak seperti duduk, berguling, dan merangkak. Dan yang terakhir yaitu gangguan pada kecerdasan bayi. Untuk mengatasi cerebral palsy dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan obat. Obat-obatan digunakan untuk meredakan nyeri atau melemaskan otot yang kaku agar pasien lebih mudah untuk bergerak. Pada kaku otot yang hanya terjadi di area tubuh tertentu, dokter dapat memberikan suntik botox setiap 3 bulan. Sedangkan untuk kaku otot yang terjadi di seluruh tubuh, dokter dapat meresepkan diazepam dan baclofen atau thiazidin. Yang kedua, adanya terapi. Yang pertama dapat dilakukan terapi fisioterapi. Fisioterapi Anda bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dan kekuatan otot serta mencegah kontraktur atau pemendekan otot yang membuat gerakan menjadi terbatas. Yang kedua, ada terapi okupasi. Terapi ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan otot sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pasien. Yang terakhir, adanya terapi bicara. Terapi bicara diperuntukkan bagi pasien cerebral palsy yang mengalami gangguan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Cukup sekian apa yang dapat saya presentasikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.